Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini kita weekend, Labor Day weekend. Jadi ada 3 hari libur. Hari ini siang ini saya bersama istri saya, Novi. Kita mau mengajak kalian lihat-lihat gimana sih kalau beli rumah di Amerika. Kita sudah di suatu daerah di luar Houston. Kita dapat informasi bahwa mereka punya satu rumah yang luasnya berapa? 1.700. 688 square. Oke, jadi intinya kita melihat rumah untuk single home. Jadi mereka yang baru mau punya rumah di Amerika biasanya mulai dari single home dan harganya bervariasi, cuman minimum itu 170.000 ke atas. Itu untuk 3 kamar, untuk 3 kamar 2 bedroom, satu lantai. Kita udah dikasih kuncinya. Jadi di sini kalau kita mau lihat rumah, kita hanya dikasih kunci dan kita pergi ke sana, ya kita buka sendiri rumahnya, kita lihat sendiri, baru nanti kita komen kita kasih mereka. Kita dikasih map, Kita ada map di mana tujuannya. rumahnya buat rumah, dan kita udah dikasih kunci. Oke, sekarang ikut kita guys, oke? Kita menuju ke rumah contoh yang pertama. Kita mulai masuk. Rumahnya sebenarnya belum jadi. Nah, ini di awal bisa kita pakai, dibuat jadi ruang tamu. Kita masuk ke ruang tengah. Ruang tengah itu bersatu dengan dapur. Lihat kabinet, ada jendela. Jadi di sini kita bisa taruh ruang TV, langsung ke backyard. Cukup luas, belum ada tanamannya, tapi bisa untuk barbecue atau main di belakang dengan anak. Kita kembali masuk ke dalam. Blong ya ruangannya, cukup bagus. Sini ada drawer, ruangan untuk kita taruh bumbu-bumbu dapur, cukup luas. Sekarang kita coba lihat master bedroomnya, masih berantakan, belum ada isinya. Dan ini tempat pakaian, bisa masuk kita, walk-in closet lumayan. Kita masuk ke kamar mandi. Ini kosong ya, showernya masih belum ada, atau mungkin tidak ada bathtub. Sekarang masuk ke kamar mandi kedua yang join ya, lebih kecil, ada tempat taruh di sini, ada bathtubnya. Kamar yang kedua cenderung lebih sempit dan ruangan bajunya juga kecil. Dan kamar ketiga sama, hampir mirip dengan kamar kedua. Ruang bajunya juga tidak terlalu besar, sepertinya kayak standar ya untuk rumah ukuran statis ini. Ini tempat untuk dishwasher and laundry. Langsung menuju ke garasi. Sudah 2 mobil masuk, dan itu untuk ke attic. Kita lihat jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya cukup bagus. Modelnya juga lumayan ya. Inilah neighbornya, sekitarnya. Halo teman-teman, kita udah selesai lihat rumah pertama. Gimana nih menurut Mami? Rumah tadi tuh 1688 square foot atau sekitar 158 meter persegi. Untuk single home family
ya lumayan ya. It's okay. It's okay, rumahnya Open space sih rumahnya. open long. ya. Tapi ya kamarnya kecil-kecil. Kamarnya kecil, Kamarnya kecil sekali. mengikuti besar luas rumahnya. Tapi di situ di depan ada ruang kosong yang bisa dibikin ruang tamu Atau enggak buat bedroom, atau ruang kerja atau den. Kemudian masuk ke kitchen, terus setelah itu bisa kita taruh meja makan sama ruang keluarga nonton TV sebelum masuk ke backyard. Terus kita mau lihat tempat lain lagi? ya. Oke, terus ikutin kita ya teman-teman. Cari rumah. Untuk rumah yang kedua ini kita sempat nunggu karena orangnya sepertinya tidak di tempat. Jadi setelah beberapa menit akhirnya datang dan kita dikasih kunci untuk melihat model rumah yang kedua dan ketiga. Ini gambar rumah yang pertama, 1 lantai. Kita ada di dalam nih, dalam satu ruangannya. Ini untuk customer yang sudah siap beli rumahnya bisa melihat contoh-contoh untuk lantai, karpet, ataupun tembok, warna tembok, bisa pilih sendiri. Kita masuk ke master bedroom. Ini rumah model ya teman-teman, jadi tentu udah kelihatan rapi dan bagus. Dan kita masuk ke kamar mandinya. Pintu untuk masuk kamar mandinya cukup lucu ya. Jadi buka. Ini ada 2 sink. Ada saya. Terus di sini toiletnya. Di sini ada kamar mandi shower plus bathtub, walk-in closet. Lumayan besar. Hah? Material Gantung semua ya. sudah digantung. Kita coba masuk ke ruang family roomnya. Ini ceilingnya 10 atau 11. Kalau ruang keluarga di sini bisa ditaruh TV. Cukup. Ini dapurnya. Untuk ke rumah ini mereka memberikan oven dan microwave dan termasuk kabinetnya. Iya. Dan ini islandnya di tengah-tengah. Terus kita masuk ke ini tempat taruh mesin cuci sama di depan bisa taruh tempat meja makan atau ya terima tamu ya. Kita menuju ke rumah model kedua. Habis masuk dingin, keluar lagi panas-panasnya nih kota Texas, rasanya enak nih. Kita lihat floor model kedua. Masuk itu kita bisa lihat di sebelah kiri ada rak untuk menyimpan jaket kalau musim dingin. Masuk, nah ini dia ruang living roomnya ya, dan itu langsung ke backyard. Saya suka langsung ke dapur tuh, dan sebelah kanannya kita masuk ke master bedroom. Dia punya kamar mandi sendiri. Master bedroomnya juga cukup luas di sini, bagus. Dan yang spesial dari model ini adalah walk-in closetnya. Wow, besar, lumayan lah untuk ukuran ini ya. Sini kita bisa taruh meja makan dan langsung di next to the kitchen. Dan nggak jauh dari itu ada kamar mandi joint. Lalu di sini bisa di tengah-tengah ada tempat kita taruh
Ini ada kamar lagi sebelahnya persis, dan tempat wash and dryer. Sekarang kita masuk ke garasi. Sama pengembangnya sini taruh tempat untuk nyimpen barang kayaknya. Nah, di kamar ini mereka menunjukkan ada satu bagian di atapnya dengan menempelkan itu temperatur cuaca ruangan menjadi lebih adem. Itu yang dinamakan dengan spray foam. Oke teman-teman, kita udah melihat rumah kedua. Ada dua model, yang satu 1700 square feet, yang satu 1400 square feet. Gimana Mami? Menurutmu Mami? Bagus. Apa yang bikin bagus? Ruangannya nggak terlalu kecil, walaupun besar rumahnya 1400, tapi ruangan buat ruangan bukan master ya, bukan master bedroomnya nggak kecil banget kayak yang tadi. Oke. Dan untuk pengembang di sini kayaknya lebih, untuk yang satu ini lebih mengutamakan kualitas, jadi siap-siap aja kalau harganya mungkin lebih mahal dari yang lain. Terus tadi juga kita lihat juga lama, makanya iya, agak mahal. untuk installation aja 30 tahun warranty. Kemudian Roof aja 30 tahun. roof ada namanya, dia bilang apa? Spray foam ya. Spray foam. Jadi dengan adanya spray foam di atasnya membuat temperatur di dalam tidak sehangat dan bisa membantu kita untuk lebih hemat dalam listrik AC. Dan itu roofnya tuh kuat banget. Jadi dia kalau windnya 100 wind ya. Dia dapat menahan kalau ada tornado. Dia paling enggak untuk speed 65 mile per hour itu enggak bikin atapnya berantakan. Ini untuk rumah yang pengembang yang kedua. Kita masih ada lagi? Kita cek. Oke, kita lihat tempat yang ketiga. Saat ini Amerika termasuk dalam masa resesi, namun di lain pihak jumlah penjualan rumah justru meningkat drastis dengan rendahnya nilai suku bunga. Contohnya di pengembang terakhir ini, nggak sampai sebulan yang lalu kita datang ke sini untuk melihat one story room. Mereka bilang mungkin nggak lama nih akan habis. Bener, kita datang sekarang sudah tidak ada, sold out. Maka yang kita bisa lihat adalah model rumah dengan 2 story. Bagus. Ini ruang makannya, kursinya Mami suka ada paku-paku kayak kuntilanak sih. Ini di sampingnya tuh ada tempat duduk-duduk. Bagus ya, dia memaksimalkan sisi dari ruangan ini. Dan itu lihat langsung ke background udah ada rumputnya karena rumah model, jadi semuanya terlihat baik. Ini dapurnya, kabinet di tengah-tengah, ada jendela. Favorit Mami, harus kitchen ada jendelanya. Ini kita masuk ke I think master bedroom besar ya, namanya juga 2 story building. Kembali di sisi ruangan ini dimaksimalkan, ada tempat untuk bisa duduk-duduk. Nggak sabar pengen lihat kamar mandinya. Untuk master bedroom kita bisa lihat ada bathtub, sink, kemudian di sini juga ada untuk shower, standing shower. Namun untuk klosetnya cukup aja. Di sini ada, di luar kita keluar ada half bathroom. Ini untuk tamu biasanya kalau datang ya, cukup. Di sampingnya ada ruangan untuk laundry. Kita ikut Mami yuk ke lantai 2. Naik kita langsung ada satu ruangan yang bisa kita buat untuk game room, mungkin kumpul-kumpul. Di sini mereka taruh meja biliar. Sampingnya ada ruangan kecil terbuka, kita bisa untuk ruang kerja.
Mami lihat sebelah kiri itu ada apa tuh? Ada satu ruangan lagi untuk rumah model ini dibuat menjadi mini nonton. Di seberangnya ada satu ruangan lagi, namun untuk pengembang dibuat tempat untuk calon customer yang sudah pasti kayaknya ya, untuk memilih jenis-jenis yang standar yang bisa dipilih, mau untuk tilenya atau temboknya atau lantainya. Di sini semua contoh-contohnya bebas dipilih oleh customer. Di ruangan sebelahnya sepertinya ada satu ruangan untuk kamar lagi, kecil cukup ya, dan ada juga klosetnya tapi nggak terlalu besar. Kembali ada ruangan lagi di sebelahnya, hampir kayaknya besarnya hampir sama ya, dan ya lumayan untuk ruang tamu ya. Ini ada satu table yang Mami suka. Kamar mandi, ini kamar mandi join ya, untuk dua kamar yang samping-sampingan tapi pintunya sendiri. Ada bathtub standar ya teman-teman. Akhirnya sudah sampai kita di pengembang ketiga, dan ada cerita lucu. Kita sudah pernah sebenarnya datang ke pengembang yang ketiga ini. Pada saat itu kita berharap kalau customer itu datang itu dilayani. Ternyata berbeda pikiran kita, bahwa setiap kita melihat rumah itu kita akan di apa namanya ya, didampingi. Ternyata tidak, dan ternyata mereka sudah sold out untuk yang single home-nya, dan kita melihat untuk yang two story-nya cukup bagus ya, besar dan master bedroomnya besar sekali. gimana menurut Mami? Tapi kloset buat ruangan bukan master bedroomnya kecil sekali. Tapi dapurnya bagus, keseluruhan cuma klosetnya aja yang di dalam kamar ya Kak. Dan karena mereka sudah habis sold out, dan mereka akan plan untuk tahun depan. Jadi untuk hari ini kayaknya cukup ya. Cukup. Terima kasih udah jalan-jalan sama kita, ngelihat rumah-rumah di suburbnya Houston. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.